Hai guys, kembali lagi bersama dengan Mimin. Kali ini saya akan ngebahas film dari Cina yang berjudul Invisible Swordman yang dirilis tahun 2025. Jadi film ini menceritakan seorang pendekar pedang legendaris yang tak terkalahkan, dibuang dan dihina oleh seperguruannya. Lalu seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Diceritakan semua orang telah percaya pada kultus suci matahari bulan yang dipimpin oleh Ren Wuxing. Dia adalah seorang pendekar silat yang terkenal sangat jahat dan juga kejam. Markasnya berada di tebing hutan hitam. 6 bulan yang lalu, banyak sekali dari perguruan lain yang mengaku sebagai pendekar timur tak terkalahkan. Saking kuatnya dia telah membantai para pengikut serta orang yang ingin membunuhnya. Tak lama dari itu datanglah pendekar timur yang tak terkalahkan yang sesungguhnya. Ren Wuxing kemudian mulai melancarkan aksi serangannya yang kemudian langsung dibalas olehnya menggunakan jarum beracun. Karena kali ini si pendekar yang dia lawan cukup kuat, akhirnya Ren Wuxing mulai mengeluarkan jurus penyerap kosmik yang bisa menyedot tenaga dalam lawan. Semua serangan mulai dilayangkan, namun si pendekar cantik itu berhasil menangkis semuanya. Dia dengan menggunakan jarum dan benang bisa membalikkan serangan tersebut. Ren Wuxing dibuat keringat dingin setelah lawannya menggunakan jurus kitab bunga matahari legendaris, sehingga Ren Wuxing berhasil dilibas dan dibabat habis hingga tewas. Setelah kemenangannya, dia langsung menjadi pemimpin dari kultus suci matahari bulan, dan kelompok ini nantinya akan menaklukkan Jianghu. Di sisi yang lain, yaitu di sekte Huasan yang memperlihatkan seorang pemuda yang sedang mabuk seorang diri. Dia bernama Ling Huchong dari sekte Huasan, kakak senior Qizong. Lalu datanglah Feng Qingyang, senior faksi pedang yang menghampirinya. Di saat mereka sedang mengobrol, sekte Huasan telah kedatangan dua penyusup bernama Ren Yingying, anak dari Ren Wuxing, dan Pinik Biru yang merupakan ketua kultus matahari bulan. Kedatangan mereka langsung dihentikan oleh Zhu Lengchan. Jadi kedatangan kedua wanita itu sengaja ingin bertemu dengan Ling Hu. Akhirnya Ling Hu membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Sementara itu Ling Hu harus melawan Lengchan yang menggunakan jurus nafas beku, yang mana ini adalah kesempatan besar bagi Lengchan untuk mencari kesalahan sekte Huasan agar dia bisa melaporkan ke Yubukun. Setelah beberapa saat yang memperlihatkan Yulingsan, anak ketua sekte Huasan yang sedang memarahi para perguruan lain yang arogan ingin masuk ke dalam perguruannya. Di sana Lingsan melihat 4 guru besar sedang berkumpul mengadili Ling Hu yang telah dianggap sebagai pemberontak setelah menolong kedua wanita dari sekte matahari bulan. Ling Hu kemudian menjelaskan kepada Yubukun yang merupakan gurunya sendiri sekaligus ketua sekte Huasan jika dia hanya berteman dengan Ren Yingying karena mereka sama-sama menyukai musik. Namun dari pihak Lengchan tidak mempercayainya. Ketika para murid akan melakukan pertempuran, datanglah Feng Qingyang yang menghentikan kekisruhan itu. Dia ternyata seorang mantan guru terkuat yang sudah pensiun dari dunia persilatan. Kedatangannya tak lain ingin membantu Ling Hu, karena di sini Ling Hu tidak ingin menjadi beban gurunya yang harus menegakkan keadilan. Akhirnya Ling Hu memutuskan untuk melumpuhkan ilmu bela dirinya, serta dia akan memutuskan hubungan dengan sekte Huasan.
Ketika semua ilmu bela diri dan tenaga dalamnya telah sirna, Ling Hu akan segera diusir dari perguruannya oleh Leng Chan. Tentunya, Guru Feng tidak membiarkan itu terjadi, karena pasti di tempat lain, Ling Hu akan disakiti. Oleh sebab itu, dia pun memberikan ilmu tenaga dalam 20 tahun untuk Ling Hu. Sehingga Ling Hu pun kini memiliki kemampuan yang sangat tinggi daripada kemampuan sebelumnya. Guru Feng langsung segera membawa pergi Ling Hu dari tempat itu. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan pendekar tak terkalahkan yang sedang bersama dengan anak buahnya. Ia pun sempat mengingat di saat dia sedang bersama dengan gurunya yang bernama Jing Ze. Dalam percakapan itu, Jing Ze mengatakan jika dia akan segera melawan Ren Woxing yang terkenal kuat. Dia sebelumnya telah mempelajari jurus kitab bunga matahari legendaris, namun dia selalu gagal. Syaratnya jika pria harus mengebiri anunya, namun dia hanya bisa naik ke tingkat level 9. Setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata yang pantas mempelajari jurus tersebut hanyalah seorang wanita, yaitu dirinya sendiri yang kini memiliki julukan pendekar timur yang tak terkalahkan. Ling Hu kemudian telah berlatih berbagai jenis ilmu pedang dengan Master Feng Qingyang. Dalam hal pelatihan yang sangat singkat ini, Ling Hu berhasil menguasai satu persatu jurus pedang tersebut. Hingga ketika sang master memberikan jurus yang terakhir kalinya, ternyata Ling Hu tidak bisa menghentikan serangan sekecil itu hingga membuatnya terpental jauh, menandakan kekuatan dari sang master benar-benar sangat overpower. Setelah latihan itu, Ling Hu meminta maaf karena dia belum sempurna menguasai jurus 9 pedang dugu. Dia hanya mampu menguasai 8 jurus pedang saja. Sang master merasa aneh karena di tempat tebing perenungan ini terdapat serangga beracun, yang mana sebenarnya serangga itu berasal dari pinik biru yang telah mengirim sinyal untuk bertemu dengannya. Namun sayangnya saat itu Ling Hu telah memutuskan jembatan perlintasan menuju ke tempat tebing itu. Ren Yingying tetap kekeh menunggu dengan memainkan alunan musik, berharap Ling Hu mau menemuinya. Alasan Ling Hu memutuskan jembatan itu karena dia ingin tetap fokus bersama dengan sang masternya agar dia bisa menguasai jurus pedang yang ke-9 itu. Namun karena sang master dulunya juga pernah jatuh cinta kepada seorang wanita, ia pun membiarkan Ling Hu pergi sebentar untuk bertemu dengan Ren Yingying. Di sana setelah mereka berdua bertemu, Pinik Biru menjelaskan kedatangannya jika pendekar timur tak terkalahkan sudah mengambil alih kultus matahari bulan. Dia juga sudah menyebarkan undangan ke seluruh Wulin agar semua orang datang ke tebing hutan gelap untuk mengakui dia sebagai pemimpin tertinggi di Wulin. Ternyata selama ini Ren Woxing dibiarkan untuk hidup oleh pendekar timur yang tak terkalahkan. Tujuannya sendiri agar dia bisa melihat betapa hebatnya dia saat menjadi pemimpin kultus matahari bulan yang tak terkalahkan oleh siapapun. Ren Woxing hanya tertawa geli mendengar itu semua. Dia yakin suatu hari nanti pasti akan keluar dari tempat penjara ini.
Pendekar tak terkalahkan berniat akan menghancurkan seluruh aliansi perguruan pedang 5 gunung serta menjadi pemimpin tertinggi di Wulin. Di sini Ren Yingying meminta bantuan kepada Ling Hu agar mau mencegahnya serta menyelamatkan ayahnya yang dikurung, yaitu Ren Woxing. Pinik Biru memberitahu jika beberapa hari yang lalu aliansi perguruan pedang 5 gunung berkumpul di tebing hutan gelap untuk menyerang kultus suci matahari bulan. Namun aliansi tersebut berhasil dikalahkan oleh pendekar timur. Dalam penyerangan itu juga ada guru dan juga adik seperguruannya. Pinik Biru menjelaskan jika dia ingin tahu kabar seperguruannya, maka dia harus turun gunung ke tebing gelap. Tentu, hal itu membuat Ling Hu bingung, karena sejatinya dia hanya ingin hidup tenang. Dalam kebimbangannya, sang master muncul untuk menyegarkan segala pemikirannya itu. Dia pun memberikan pedang semasa saat dia masih muda. Pedang itu bernama pedang pengukur. Diharapkan agar Ling Hu mau pergi turun gunung untuk membantu kedua temannya itu. Sehingga setelah dia menerima pedang legend itu, Dewa Pemabuk akhirnya sadar jika dia harus turun gunung untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam perguruannya. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Ling San bersama dengan para murid lainnya sedang bertarung melawan kultus suci matahari bulan. Namun sayangnya Ling San dan murid lainnya berhasil dikalahkan oleh salah satu petinggi kultus matahari bulan. Untung saja saat itu datanglah Ling Hu yang tepat waktu menolong. Ling Hu kemudian memerintahkan seperguruannya untuk pergi dahulu. Sedangkan untuk masalah ini, dia langsung membrutal, membabi buta, membabat musuhnya. Saat itu Ling Hu hampir saja membunuhnya. Namun serangannya dihalangi oleh salah satu anggota musuhnya. Mereka bertiga dikenal sebagai 3 anggota kekotoran batin yang cukup menyulitkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Ling Hu meski hanya seorang diri, namun mampu membuat ketiganya terpukul mundur. Yingying dan Pinik Biru melawan si buta, sedangkan Ling Hu berhasil mengalahkan keduanya dengan sangat mudah. Dikira pertarungan telah usai, yang ternyata ketiganya berhasil bangkit kembali, bisa menyembuhkan tubuh yang terluka. Menurut Ren Yingying, jika pendekar timur sudah menyempurnakan pil otak 3 mayat dari kitab bunga matahari serta memaksa pengikutnya untuk memakannya, jadi mereka sulit untuk ditembus. Namun tentunya Ling Hu tidak bodoh ya guys. Dia sudah mengetahui kelemahannya setelah salah satu jantung itu terbakar terkena air. Dengan salah satu jurus pedangnya, Ling Hu memanfaatkan minuman arak, kemudian dikombinasikan dengan serangan pedangnya yang memiliki angin cukup besar. Dari serangan itu tentu membuat ketiganya dibuat sangat ketakutan dengan jurus pedang tersebut. Mereka pun langsung segera pergi dari tempat pertarungan. Tentu dia tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Terlihat pendekar timur tak terkalahkan sedang berjemur di pinggir air terjun, yang mana di sana salah satu yang dikejar oleh Ling Hu langsung mendekatinya. Tentunya Ling Hu pun langsung segera menghampiri si wanita itu. Dia pun tidak tahu jika yang wanita yang ia tolong adalah ketua mereka sendiri. Seusai mereka terjun bareng, terlihat Ling Hu yang cukup akrab dengan dia. Begitupun dengannya, mereka pun minum-minum anggur yang sebelumnya dibawa oleh si pendekar timur. Baginya, arak itu sangatlah lezat dan juga enak.
小雨 Ling Hu memberikan nama kepada si pendekar timur dengan julukan Xiao Yu. Dengan waktu yang sesingkat itu, mereka pun akhirnya berpisah, berharap Ling Hu bisa bertemu kembali dengan Xiao Yu dan menikmati minuman anggurnya. 你想唔想游出呢一度？ Pinik biru yang hanya seorang diri menunggu Ling Hu dan Ren Yingying telah dibawa oleh seseorang misterius. Tak lama berselang Ling Hu telah tiba. Kedatangannya langsung diserang oleh seseorang misterius itu, namun dia berhasil mengalahkannya, yang ternyata itu adalah gurunya sendiri. Setelah sadar, sang guru mengatakan jika dia terluka diakibatkan aura jahat dari si pendekar timur serta racun yang sudah menyebar sehingga mulai mengacaukan pikirannya. Ling Hu kemudian bersama dengan gurunya pergi ke markas pendekar timur untuk menyelamatkan anggota yang ternyata telah berhasil dibawa. Dalam perjalanannya, Yu Bukun bercerita jika dia telah menguping para pengikut kultus suci jika altar keramat sekte matahari bulan berada di sekitar tebing ini. Setiap hari saat siang, pendekar timur tak terkalahkan akan mengadakan pengorbanan darah untuk diminum agar melampaui hidup dan juga mati. Singkat cerita, mereka pun kini sudah berada di atas tebing melihat orang yang terbungkus kain yang sudah mati. Tanpa disadari dari belakang, Yu Bukun akan membunuh Ling Hu. Namun aksinya gagal karena sudah ketahuan oleh para penjaga. Entah siapa sebenarnya Yu Bukun yang tega membunuh muridnya sendiri. Dan disinilah kemudian mulai terungkap semuanya tatkala Yu Bukun datang menemui Xiao Yu. Ternyata serangkaian serangan yang telah terjadi sudah diatur semua olehnya. Mulai dari rencana memancing serta menangkap semua aliansi 5 pedang merupakan idenya juga. Jadi ternyata Yu Bukun telah mengkhianati semua sektenya. Disinilah karena kontribusi besar yang sudah dilakukan oleh Yu Bukun, Xiao Yu memberikan pil otak 3 mayat agar abadi dan menjadi anggota kultus suci. Terlihat 3 anggotanya dengan cepat sembuh dari semua luka. Yu Bukun diperingatkan untuk menangkap semua anggota sekte Huasan yang masih tersisa. Akhirnya Ling Hu telah tiba di markas milik ketua sekte Matahari Bulan. Dia pun langsung segera memasuki ke dalam markasnya, yang mana pada saat itu ada Xiao Yu berada di tempat itu. Melihat ada yang datang, Xiao Yu pun langsung segera melancarkan serangannya. Disinilah akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali. Tentu dalam pertemuan itu mereka saling bertanya satu sama lain, mengapa mereka bisa bertemu kembali di tempat yang sama. Untuk Xiao Yu sendiri memiliki alasan jika tempat ini terkenal dengan rasa anggurnya yang sangat lezat. Oleh sebab itu dia pergi ke tempat ini untuk mengambil kunci gudang yang berisikan arak. Meski awalnya dia mau menyelamatkan semua teman-temannya, namun Xiao Yu langsung mencegahnya karena banyak sekali para pengikut sekte Matahari dan Bulan, dan itu tentunya akan sangat berisiko tinggi. Terlihat kini mereka berdua sedang menikmati anggur itu. Di sana Ling Hu mengajak Xiao Yu untuk pergi meninggalkan tempat ini. Xiao Yu pun langsung menolaknya karena selama ini dia tidak pernah meninggalkan markasnya. Ling Hu meyakinkan Xiao Yu agar dia mau pergi bersama dengannya karena di luaran sana masih banyak tempat yang indah dan mempesona. Akhirnya setelah dibujuk beberapa kali, Xiao Yu pun akan pergi setelah membawa Ling Hu menyelamatkan teman-temannya. Singkat waktu yang memperlihatkan Ling Hu yang sedang berpura-pura ditangkap demi ia bisa bertemu dengan teman-teman seperguruannya. Xiao Yu yang emang pemimpin sekte dengan mudah bisa memanipulasi keadaan.
Ling Hu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Di sana ia pun bertemu dengan teman-temannya yang kini nampak terluka karena mereka menolak meminum pil mayat. Mereka lalu membuat rencana dengan membuat kegaduhan sehingga Ling Hu langsung memanfaatkan situasi itu untuk segera kabur dari sana. Setelah dirasa semua teman-temannya terbebas, ia pun akan langsung segera pergi dari tempat ini. Namun langkahnya harus terhenti gara-gara dicegat oleh pendekar pedang lain. Ternyata Ling Hu mengenali jurus tersebut. Dia adalah salah satu petinggi perguruan yang bernama Xiang Wentian. Tak hanya itu saja, Ren Yingying pun berada di tempat itu. Ling Hu memerintahkan semua teman-temannya agar pergi terlebih dahulu dengan dibantu oleh Xiang. Sementara itu dia harus pergi untuk mengeluarkan Ren Woxing dari tempat penjara. Ling Hu berteriak mengatakan jika Ren Woxing telah pergi melarikan diri. Alhasil semua penjaga langsung panik dan membuka gerbang itu, sehingga Ling Hu harus kembali membantai mereka semua dengan pedangnya. Ren Yingying akhirnya telah bertemu dengan sang ayah yang sudah disegel. Ia pun diperintahkan untuk mencabut besi baja yang telah menyegel titik akupuntur utama. Ling Hu pun sengaja mengalah agar dia tidak menyakiti musuh-musuhnya yang kian lama kian membludak. Ren Woxing yang sudah terbebas kemudian menjajal semua kekuatannya dengan membantai mantan para pengikutnya yang tidak setia kepadanya. Alhasil semua orang-orang yang berada di sana pun pada tewas, tidak tersisa satupun. Kini mereka bertiga terlihat sudah kembali ke markas sementara. Ren Woxing berterima kasih kepada Ling Hu karena sudah membantunya keluar dari tempat penjara ini. Ling Hu diperintahkan untuk menikahi anaknya agar dia bisa membantunya mengalahkan Xiao Yu. Tentu hal itu langsung segera ditolak olehnya karena sejatinya Ling Hu hanya ingin hidup damai dan tentram, tidak ingin ada permusuhan sama sekali. Atas penolakannya membuat Ren Woxing marah, namun keputusan Ling Hu tetap sama. Dia tidak ingin menikahi Ren Yingying meskipun Ren Yingying menyukainya. Ia pun kemudian pergi untuk mencari teman-teman seperguruannya. Singkat cerita, ia pun akhirnya telah bertemu dengan teman-temannya. Di sana mereka pun berpesta bersama. Ling Hu menjelaskan jika urusan mereka telah usai, maka dia akan kembali lagi ke Huasan dan bersama-sama dengan mereka lagi. Tentu kabar itu membuat para juniornya sangat senang mendengar hal tersebut. Di keesokan harinya Ling Hu pergi meninggalkan teman-temannya untuk berkelana lagi. Yang mana pada saat dalam perjalanan dia telah melihat gurunya yang berada di keramaian. Ia pun langsung segera mengikuti kemana sang guru pergi. Terlihat Yu Bukun berada di suatu rumah, yang mana di sana akhirnya kita tahu jika Yu Bukun telah membunuh semua para petinggi perguruan demi mencapai ambisinya. Dia rela melakukan semuanya agar dia bisa mengalahkan Xiao Yu dan mengambil kitab bunga matahari untuk menjadi yang terkuat serta menguasai pil 3 mayat demi memperkuat kehebatannya. Ling Hu pun sudah mengetahui kelakuan bejat gurunya. Dia tidak menyangka jika sang guru benar-benar sangat jahat.
Dengan dalih dan manipulasi, Yu bukan mengatakan jika semua yang sudah ia lakukan semata-mata hanya ingin memperkuat sekte Huasan. Karena jika dia tidak melakukan itu, kapan saja Xiao Yu bisa membunuh mereka semua. Dan ia juga ingin tetap hidup supaya bisa melihat anaknya tumbuh dewasa. 忍辱負重變成呢個，咁你叫我點做啊？ Pada akhirnya Ling Hu pun percaya dengan semua perkataan manisnya. Namun siapa yang menyangka, ternyata Ling Hu juga menjadi korbannya. Dia langsung ditusuk dari depan. Ketika Ling Hu akan dibunuh, terlebih dahulu Xiao Yu membunuh Yu Bukun hingga kelapanya terlepas dari badannya. 救咗你一命。 Ling Hu telah diobati oleh Xiao Yu. Di sini mereka pun melakukan percakapan bersama, yang mana Ling Hu ingin agar mereka keluar dari tempat ini. Namun karena Xiao Yu merupakan seorang ketua matahari bulan, dia tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Ling Hu yang emang menyimpan rasa cinta kepada Xiao Yu, akhirnya ia pun langsung mencipika-cipiki Xiao Yu hingga puas. Di pagi harinya Ling Hu pun terbangun. Ia langsung segera pergi mencari keberadaan Xiao Yu yang tidak berada di sampingnya. Xiao Yu sendiri terlihat masih berada di sekitar sana. Di wajahnya terpampang jelas ada bercak berwarna merah. Saat itu ketika Ling Hu sedang berada di keramaian ibu kota, dia telah melihat semua orang yang sedang memuja ketua sekte matahari bulan. Akhirnya Ling Hu tahu jika wanita semalam yang sudah bersamanya ternyata seorang pendekar timur yang tak terkalahkan. 就係東方不敗。 Pinik biru langsung dibawa menghadap Xiao Yu yang kini kulit di wajahnya sudah berwarna merah kering. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yu langsung menyerang pinik biru, kemudian meminum darahnya untuk memulihkan kondisi wajahnya. Mereka akhirnya bertemu. Disinilah Ling Hu pun kecewa karena sedari awal ternyata dia telah dibohongi. Ling Hu memutuskan untuk pergi dari tempat itu sembari meninggalkan Xiao Yu seorang diri. 你係東 容貌咁親近我，哪怕係一時一刻。 Sesampainya di kediaman para adik juniornya, justru dia dikejutkan dengan pembantaian yang sudah menewaskan teman-teman seperguruannya. Yang selamat hanya satu, yaitu Ling San. Ling San yang sudah tidak bisa melihat mengatakan pada malam hari itu kelompok mereka telah diserang habis-habisan oleh pendekar timur tak terkalahkan. Ling San menyalahkan Ling Hu karena telah menolak diajak bergabung ke dalam sekte matahari bulan. Di pagi harinya Ling Hu sudah menguburkan semua mayat para sahabatnya. Dia berjanji akan melakukan balas dendam terhadap kelompok yang sudah menghabisi semua teman-temannya. Ling Hu akhirnya bergabung bersama dengan Ren Woxing untuk menuntaskan balas dendamnya kepada pendekar timur tak terkalahkan yang sudah membantai semua teman-teman. Dengan brutal dan barbar kelompok itu memukul mundur perlawanan dari sekte matahari bulan. Mereka berhasil masuk ke dalam markasnya. Semua para pengikut Xiao Yu tidak diberi kesempatan untuk melawan sama sekali. Disinilah akhirnya mereka pun telah bertemu. Ling Hu kecewa dan marah kepada Xiao Yu. Demi mengawetkan tubuhnya, dia sampai rela membunuh semua teman-temannya. Ling Hu tidak mendengarkan semua penjelasan dari Xiao Yu, sehingga dengan selendang merah Xiao Yu pun langsung memulai serangan tersebut.
Dari perlawanan sengit itu terbukti Ren Woxing tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Xiao Yu sangat mendominasi pertarungan itu. Meskipun dia hanya duduk, namun efek kekuatannya begitu sangat besar. Karena dirasa Ren Woxing sudah tak lagi mungkin untuk melawan, akhirnya ia pun memerintahkan Ling Hu untuk menggantikannya. Nantinya ketika Xiao Yu lengah, dia akan menyerang menggunakan jurus kosmiknya. Dalam pertempuran sengit itu, Xiao Yu mengatakan jika dia bukan orang yang sudah menghabisi semua teman-temannya, dia hanya sedang dijebak oleh Ren Woxing. Namun tetap saja ia tidak mempercayainya sama sekali. 信唔信？ 我認識嘅，從 Ling Hu pun terjatuh karena tak bisa mengimbangi kekuatan Xiao Yu. Namun di sela-sela itu Ling Hu sempat tersadar dengan perkataan Master Feng Qingyang mengenai jurus pedang ke-9 pengukur. Hingga berkat itu, pedang Ling Hu telah berhasil melukai tubuh Xiao Yu. Namun yang anehnya di dalam tubuhnya tidak terdapat jantung. Mengetahui ada kesempatan besar, Ren Woxing langsung menyerang menggunakan jurus kosmik untuk menyerap inti tubuh Xiao Yu. Ia pun tidak tinggal diam begitu saja, meskipun melakukan serangan, namun dia berhasil terkena jurus itu hingga membuatnya terjatuh. Ling Hu langsung gercep menolongnya. Ia pun pada akhirnya benar-benar sudah mengetahui jika jantung Xiao Yu telah dipindahkan untuk mengganti jantung Ling Hu yang telah rusak pasca penyerangan yang sudah dilakukan oleh gurunya sendiri. Oleh sebab itu Ling Hu masih hidup sampai saat ini berkat pertolongannya. Satu lagi, Ling Hu juga sudah mengerti siapa dalang dibalik pembunuhan teman-temannya itu, yang tak lain adalah Ren Woxing yang sudah mengadu domba. 你知？ 臭走鬼，離開呢度！ Kini Ren Woxing sudah naik ke tahtanya lagi sebagai ketua sekte Matahari Bulan. Ketika Ling Hu akan membunuh Ren Woxing untuk balas dendam atas kematian teman-temannya, namun dia langsung dicegah oleh Ling San karena dia tahu jika Ling Hu melakukan itu, maka akan ada terus-menerus balas dendam dan pertumpahan darah di mana-mana. 令狐大哥， Ling Hu memutuskan pergi dari tempat itu bersama dengan Ling San. Sedangkan Ren Yingying akhirnya sadar jika pelaku pembantaian itu adalah ayahnya sendiri. Ia pun memutuskan pergi meninggalkan sang ayah. Saat berlayar, Ling Hu sempat melihat sekelebatan sesosok Xiao Yu yang menatapnya dari jauh, dan akhirnya film pun tamat. Dan itulah tadi ya guys, film yang berjudul Invisible Swordman yang dirilis tahun 2025.